Selamat pagi rekan semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Gabriel Tagulo dengan NIM 222111038. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan salah satu model pembelajaran yang ada di kurikulum 2013, yaitu pembelajaran inquiry learning. Menurut Kaufman, pembelajaran inquiry learning adalah model pembelajaran yang secara langsung melibatkan siswa untuk berpikir, mengajukan pertanyaan, melakukan kegiatan eksplorasi dan eksperimen sehingga siswa mampu menyajikan solusi atau ide yang bersifat logis. Sedangkan menurut Wegulo, pembelajaran inquiry learning berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Itulah mengapa inquiry ini termasuk salah satunya kelebihannya, yaitu penuh percaya diri. Berdasarkan beberapa teori menurut pendapat para ahli yang telah disebutkan dan disimpulkan bahwa pembelajaran inquiry learning adalah model pembelajaran menuntut peserta didik untuk melakukan proses dalam menemukan pengetahuannya secara mandiri, melewati serangkaian investigasi, pencarian eksplorasi, dan mengarahkan peserta didik untuk melakukan percobaan atau penelitian untuk memecahkan suatu masalah atau mengetahui suatu materi pengetahuan yang sedang dipelajarinya. Berdasarkan peran guru dalam penyelidikan inquiry learning terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu inquiry terbimbing. Dalam proses pembelajaran, guru berperan untuk menyelidiki, menentukan topik penelitian yang akan dilakukan, dan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan topik yang akan diselidiki, menentukan prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peserta didik, sehingga peserta didik dalam menganalisis data menyediakan worksheet yang telah terbentuk kolom-kolom sehingga peserta didik cukup lengkap dan membantu membuat kesimpulan. Jenis yang kedua itu ada pembelajaran inquiry terbuka. Di inquiry terbuka, guru hanya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Ada juga menekankan pada peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menemukan, yang artinya menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar. Dan seluruh aktivitas yang dilakukan peserta didik diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu hal yang dipertanyakan, sehingga hal tersebut diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri dan menempatkan guru sebagai fasilitator dan motivator belajar peserta didik. Mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, dan juga mengembangkan kemampuan intelektual peserta didik tersebut. Sebagian besar juga proses perkembangan mental dalam peserta didik bukan hanya dituntut menguasai materi, akan tetapi lebih pada bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya untuk mengembangkan pemahamannya terhadap materi pelajaran tertentu. Selanjutnya ada langkah-langkah atau sintaks dalam model pembelajaran inquiry learning. Yang pertama, orientasi terhadap masalah. Beragam cara dan variasi dapat dilakukan guru agar dapat memorientasikan siswa kepada suatu permasalahan. Seringkali siswa tidak menyadari pada suatu keadaan atau fenomena. Sesungguhnya terdapat suatu permasalahan atau sesuatu yang dapat dijadikan
pertanyaan untuk dipelajari secara lebih mendalam. Untuk mengorientasikan siswa terhadap masalah ini, guru harus memiliki kreativitas sehingga stimulus atau rangsangan yang diberikan benar-benar menarik bagi siswa. Rasa ingin tahu akan suatu hal akan membimbing suatu terhadap untuk permasalahan yang akan dipelajari siswa bersama-sama atau teman kelompoknya. Selanjutnya, merumuskan masalah. Ketika rangsangan yang diberikan oleh guru bekerja dengan baik, maka pemikiran siswa akan muncul pertanyaan-pertanyaan dan permasalahan-permasalahan yang akan menjadi tujuan pembelajaran tersebut. Jika pertanyaan-pertanyaan yang diajukan siswa belum memenuhi harapan guru, maka guru pun dapat memberikan pertanyaan yang akan mengarahkan siswa lebih supaya dapat tujuan pembelajaran. Memang tidaklah mudah bagi siswa untuk merumuskan permasalahan secara baik jika mereka belum terbiasa dan terlatih, tetapi memang seharusnya lah guru berusaha membuat mereka untuk memiliki kemampuan dan merumuskan masalah dalam pembelajaran inquiry learning. Ketiga, mengajukan hipotesis. Selanjutnya, setelah siswa merumuskan masalah yang ingin mereka pelajari, kemudian kita guru mengajak siswa bersama-sama merumuskan hipotesis berdasarkan informasi-informasi yang selama ini telah mereka hipotesis. Keempat, mengumpulkan informasi data. Langkah keempat ini merupakan tahapan yang sangat penting karena model pembelajaran inquiry learning, siswa dan bersama kelompoknya harus mengumpulkan sebanyak dan selengkapnya data dan informasi yang dibutuhkan siswa. Dan perlu juga siswa harus memilah-milah informasi dan data yang mana paling relevan untuk memecahkan permasalahan dan tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya, menguji hipotesis. Setelah mengumpulkan informasi selengkap-selengkapnya yang relevan, kemudian siswa akan diajak memproses data dan mereka juga dapat mengorganisasikan ke dalam bentuk tabel-tabel atau daftar-daftar ringkasan yang akan mempermudah mereka dalam memuji kebenaran hipotesis yang telah mereka susun. Selanjutnya, menyimpulkan. Pada akhir langkah model pembelajaran inquiry learning, siswa kemudian akan dapat membuat kesimpulan mereka masing-masing tentang hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan. Dapat disimpulkan bahwasanya pembelajaran inquiry learning adalah guru sebagai pembimbing dan fasilitator. Dan tugas guru adalah memilih masalah yang perlu disampaikan kepada kelas untuk dipecahkan. Namun, dimungkinkan juga bahwa masalah yang akan dipecahkan dipilih oleh siswa. Demikian penjelasan saya mengenai model pembelajaran inquiry learning. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.